Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammani wal akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Berkata penulis kitab Al-Qawl Mubin fi Aqtal Musallin hafizahullah. ثم أما بعد، أفادت هذه الأحاديث أن لصلاة الجمعة ثوابا عظيما، فمن أوقعها بشروطها وآدابها وسننها فله. Hadis-hadis yang sudah disampaikan itu ada 4 hadis tentang keutamaan Jumat, salat Jumat memiliki pahala yang sangat besar. Maka barang siapa yang melaksanakannya dengan memenuhi syarat-syaratnya dan adabnya dan sunnah-sunnahnya, 1, maka dia mendapatkan bi kulli khutwatin yamshiha min baitihi ila al-masjid ajru siyami sanatin wa qiyamiha bi tamamiha wa kamaliha. Ini seorang yang memenuhi persyaratan pada hari Jumat. Ya, apa syarat-syarat itu? Yang pertama mandi. Yang kedua datang pagi-pagi. Yang ketiga jalan kaki menuju masjid. Yang keempat yaitu mendengarkan. Yang kelima tidak bermain-main. Maka dia setiap langkahnya dari rumahnya menuju masjid, 1 langkahnya itu sama dengan pahala 1 tahun. Siangnya puasa, malamnya salat tahajud. Itu 1 langkah. Ya, bagaimana kalau dia dari rumah menuju masjid 100 langkah? Berarti ada 100 tahun. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Jelas ya jemaah? Thaniyan, yang kedua, thawab man qaddama badanah. Iya. Wa hiya al-wahid min al-ibil, dhakaran kana am untha aw baqarah aw kabsha, wa huwa fahlul ghanam. Wa wusifa bi ba'd ar-riwayat bi aqran li'annahu akmal wa ahsanu surah aw dajajah aw bidah bifqa tabkirihim lil masjid. Nabi SAW menjelaskan bahwa pahala orang yang pagi-pagi datang. Pagi-pagi di sini dijelaskan dalam kitab Nailul Awtar karya Imam Syaukani rahimahullah, itu dari 1 jam setelah terbit matahari. Ya, kalau terbit matahari sekitar jam 5:40, ya berarti jam 6:40 itu sudah masuk datang ke masjid pada hari Jumat. Iya, begitulah penjelasan dari para ulama ya. Maka dia seperti berkorban atau menyumbangkan 1 onta. Iya, baik onta jantan atau betina. Kemudian 2 jam berikutnya, 2 jam setelah terbit matahari, begitulah ya. Ini perkiraannya, karena Nabi menyebut di sini berkurang lagi nilai sedekahnya, yaitu seperti menyedekahkan sapi betina. Ya. Kemudian berikutnya sejam lagi itu seperti menyumbang atau berkorban atau menghadiahkan
kambing. Kambing yang bertanduk. Kemudian sejam berikutnya lagi seperti berkorban ayam. Kemudian berikutnya lagi seperti telur. Jadi kebanyakan kita ini telur ya. Kalau antum berangkat jam 11, telur itu sudah. Iya, itulah apa namanya? Tingkatan pahala orang-orang yang berangkat ke masjid. Ala kulli hal, lebih baik telur daripada nggak dapat sama sekali. Iya, karena kalau orang telat, ya malaikat sudah masuk karena mendengarkan khutbah, maka dia nggak dicatat. Begitu ya jemaah. Yang ketiga, ghufran dzunubi, yaitu diampuni dosanya. Al-waqi'atu minhu ilal jumu'ati allati taliha, diampuni dosanya dari mulai Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Wa ziyadatu 3 ayyam, ditambah lagi dengan 3 hari, berarti total 10 hari diampuni dosanya. Kama fi ba'd riwayat, sebagaimana dalam beberapa riwayat. Kemudian, nah ini ada satu kaidah penting ya jemaah, bahwa setiap amal soleh yang dilakukan seorang muslim, ya, di samping dia dapat ganjaran pahala minimal 10 sampai tidak terhitung lagi banyaknya kelipatannya, ternyata juga amal soleh itu menjadi sebab diampuni dosanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, sesungguhnya amal soleh itu menghapus dosa, dosa kecil maksudnya. Sebagaimana juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan wal umrah lil umrah mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, kemudian salat Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan, kemudian umrah ke umrah berikutnya, diampuni dosa-dosa diantaranya yang kecil jika dia menjauhi dosa besar. Artinya kalau dia di samping beramal soleh juga bertaubat nasuha, maka berarti diampuni semua dosa-dosanya, yang besar dan yang kecil. Yang keempat, kitabatul malaikati ghairul hafadhah thawab salatul jumu'ati lahu fi suhufihim. Dia dicatat oleh malaikat. Ini di luar malaikat yang sebelah kanan dan kiri yang mencatat amal manusia. Jadi ada lagi malaikat yang ditugaskan setiap hari Jum'ah, dia berdiri di depan pintu masjid yang mau diselenggarakan Jumatan, mencatat orang-orang yang datang sebelum khatib naik mimbar. Pahala Jumatan dia di lembaran catatannya malaikat itu. Jika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat itu menutup catatannya, kemudian masuk ke dalam masjid dan mendengarkan khutbah. Begitu ya jemaah. Maka usahakan kita jangan sampai telat. Ya, usahakan sebelum khatib naik mimbar itu sudah ada di masjid. Baik. Kemudian wa hadha thawabul 'azim wal fadlul jasim yafutu hadhihi al-ayyam katsirun minan nas. Pahala yang besar ini, ya, dan karunia yang agung ini banyak orang-orang yang kehilangan pahala ini di hari-hari ini. Imma bisababi kasalihim, bisa jadi karena malas dia datang ke masjid, au jahlihim, atau karena bodoh mereka tidak tahu keutamaan fadilah mendatangi Jumatan, wa bu'dihim an sunnati nabiyihim, dan karena jauhnya mereka dari sunnah Nabi mereka alaihi salatu wassalam. Pujian dari Allah untuk Nabi dan keselamatan dari Allah
untuk Nabi. Nah, maka kesalahan berikutnya akan dijelaskan di sini. Banyak orang yang meninggalkan berpagi-pagi menuju Jumatan. Tarkut tabkir li salatil Jumu'ah. Meninggalkan pagi-pagi, meninggalkan sunnah berpagi-pagi menuju Jumatan pada hari Jumat. Yasannu tabkiru ila salatil Jumu'ati lil hadits al-awwal wal tsani wal sabiqin. ومفاد الحديث الثالث أيضا. Iya, disunahkan untuk berpagi-pagi menuju Jumatan untuk salat Jumat karena hadis yang pertama dan kedua dan ketiga. Maka fafihi fasallama kutiba lahu. Ya, berpagi-pagi itu datang ke masjid, apa yang dia lakukan sunnahnya? Salat. Apa yang dimudahkan oleh Allah untuknya. Para ulama mengatakan bahwa salat ini namanya intidor. Salat menunggu khatib naik mimbar. Jadi selama khatib belum naik mimbar, maka disunahkan salat terus semampunya. Ya, berapapun rakaatnya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai jika imam itu keluar maksudnya keluar dari ruangan imam menuju khutbah, tempat untuk khutbah, mimbar yakni, maka barulah dia tidak sholat untuk mendengarkan khutbah. Wa kanat hadhihi 'adat as-salaf as-salih. Inilah kebiasaan para pendahulu kita, yaitu para sahabat dan tabi'i. Wa 'alaihi tahammala italatu Ibnu Umar as-salat qabla al-jumu'ah. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Beliau memanjangkan bacaan salat ya ketika khatib menunggu khatib naik mimbar. Fa innahu tatawwu' mutlaq. Jadi salat ini termasuk golongan salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak itu adalah salat sunnah yang tidak berkaitan dengan salat wajib. Kalau salat sunnah yang muqayyad berkaitan dengan salat wajib seperti nafilah, yaitu 2 rakaat qabla subuh, 4 rakaat ba'da qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. Lah ini tidak berkaitan dengan salat subuh wala Jumatan. Jadi jangan dinamakan qobliyah Jumat. Tapi ini adalah salat sunnah mutlak. Hadza wal aula liman ja'a al-jum'ah. Inilah yang utama, amalan yang utama jika dia datang ke masjid untuk Jumatan. An yashtaghala bis salat. Dia sibuk dengan salat hatta yakhrujal imam, sampai imam itu keluar menuju mimbar untuk khutbah. Di sini dinukil dari Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad karya Ibnu Qayyim. Wa bayyana al-hadits al-awwal, hadis yang pertama menjelaskan. Wa bayyana al-hadits al-awwal, hadis yang pertama menjelaskan anal bukur 'ala al-masjid syartun li husuli thawabil jumu'ati tam. Bahwasanya pagi-pagi ke masjid itu syarat mendapatkan pahala Jumat yang sempurna, yaitu yang satu langkahnya dihitung ibadah setahun. Wa huwa anna lahu bi kulli khutbatin yamshiha thawabu siyami sanatin wa qiyamiha, yaitu setiap satu langkahnya yang dia langkahkan sama dengan pahala setahun. Siangnya puasa, malamnya salat tahajud. Wa anal bukura yakunu bil masyi lil jumu'ah, bahwasanya berpagi-pagi menuju masjid itu dengan jalan kaki menuju Jumatan. Walihada bawwaba alaihi an-Nasa'i wal Baihaqi wa khairuhuma fadlul masyi
ilal jumu'ah. Oleh karena itu Imam Nasai dalam sunannya dan Imam Al-Baihaqi dalam sunannya juga dan yang lainnya para ulama memberikan bab keutamaan jalan kaki menuju masjid pada hari Jumat. Wa anal masya khairun minar rukub, dan bahwasanya jalan kaki lebih baik daripada naik kendaraan, khusus li salatil jumu'ati wal idain, khusus untuk salat Jumat dan salat hari raya Idul Fitri dan Id Adha. Qala al-Imam Ahmad kama fi masail ibnihi, berkata Imam Ahmad sebagaimana dalam kitab Masail putranya terhadap beliau, pertanyaan-pertanyaan putranya itu Abdullah kepada Imam Ahmad, ayahnya, nomor 472. Astahibu an yadhhabu rijalatan ila al-idain wal jumu'ah. Aku menganggap ini sunnah, kata Imam Ahmad. Seorang laki-laki ya pergi jalan kaki ke lapangan salat Id atau ke masjid salat Id, Fitri dan Adha ya, dan juga untuk salat Jumat. Wa anna al-mubakkir al-jumu'ati yusannu lahu an yadnuwa min al-imam. Dan juga orang yang berpagi-pagi datang ke Jumatan disunnahkan untuk mendekat posisinya di dekat imam. Ini imam. Ya, sebelah situ atau sebelah kanan. Ya, afdalnya sebelah kanan. Jadi saf makmum yang paling afdal itu belakangnya imam persis. Tapi itu khusus untuk asisten imam. Ya. Ya, yang dia membetulkan kalau imamnya bacaannya salah. Iya, itu. Yang terbaik nomor 2 itu sebelah kanannya lagi dia. Sebelah kanannya asisten itu. Ya, kalau ada asisten. Kalau nggak ada ya siapa saja yang hafalannya paling banyak. Itu sebelah kanannya lagi. Baru yang terbaik nomor 3 sebelah kirinya. Ya, ini pahalanya paling besar. Berarti dia usahakan sebelah kanannya asisten itu. Itu yang terbaik. Duduk yang terbaik di situ ya. Ketika Jumatan. Apa keutamaannya? Duduk di situ. Di sini. Ya, ketika Jumatan. Maka dia orang yang dekat ketika melihat Allah. Jaraknya paling dekat. Makanya kalau ada orang masuk masjid layah-layah di belakang sana, ya, bek senden gitu ya, maka dia nanti pada hari kiamat ketika melihat Allah di surga, ya belakangan dia, duduknya belakangan, karena dia waktu Jumatan duduknya paling belakang. Paham ya? Baik. Tapi alhamdulillah ya, yang penting masuk surga kan begitu ya, kata orang-orang ya kan. Ya nggak apa-apa. Siapa yang mau dulu maju duluan ya dapat tempat duduk paling depan kan gitu ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang mau duduknya di belakang-belakang ya duduknya ya belakangan gitu. Kemudian wa thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uhduru dzikra wa dunu min al-imam fa innahu ini dia fa inna ar-rajul la yazal yataba'ad hatta yu'akhkhar fil jannah wa in dakhala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ini hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadirilah az-zikir, yakni Jumatan, dan hendaklah kalian mendekat ke posisi imam. Seseorang yang senantiasa menjauh dari posisi imam, maksudnya di belakangnya imam maksudnya, sehingga dia akan
belakangin di surga, walaupun dia masuk surga, tapi dia paling belakang ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia usahakan posisinya ada di saf terdepan dan mendekat ke arah imam. Wal bukuru lil jumu'ati min 'adat salaf as-salih. Yani berpagi-pagi menuju Jumatan itu termasuk kebiasaan para pendahulu yang saleh, yaitu para sahabat dan tabi'in ridwanullah alaihim, semoga Allah meridai mereka. Hatta qala Abu Syama, sampai Abu Syama berkata, Abu Syama ini seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Wa kana yara fil qarn al-awwal ba'da tulu'il fajr at-turuqat mamlu'a minan nas. Perhatikan ya kawan. Kata Abu Syama, dulu di zaman generasi yang pertama itu sahabat, setelah terbit subuh, ya, jalanan itu penuh dengan manusia menuju masjid. Yamshuna fis suruj. Mereka berjalan, ya, setelah ada terang-terang, ya, menuju masjid. Wa yazdahimuna fiha ilal jami'. Dan mereka berdesak-desakan menuju Masjid Jami' untuk Jumatan. Mirip ke ayyamil Id, seperti mau salat Id. Hantan darasa dzalik. Akhirnya hilanglah itu secara perlahan-lahan. Kebiasaan itu hilang. Bahkan ya kawan, kebiasaan dahulu kaum muslimin di zaman sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in itu sebelum adzan subuh itu ramai sudah. Orang ada yang baca Quran, ada yang salat witir, ada yang beraktivitas, bahkan ada yang ngaji. Apa itu? Belajar hadis sebelum adzan subuh. Dibacakan oleh Imam Ahmad 20 hadis gitu. Dicatat sama muridnya. Itu begitu dulu. Ramai sebelum adzan subuh. Orang-orang itu beribadah. Ada yang makan sahur. Jangan lupa insyaallah nanti malam sahur ya. Ya, karena besok itu Tasu'a, tanggal 9 Muharram, dan hari Jumat juga Ashura. Puasa Ashura hari Jumat. Usahakan ya, karena itu setahun sekali. Kalau lewat sudah. Pahalanya diampuni. Setahun yang lalu itu hari Jumat, itu hari Ashura. Ya. Faqilah, maka dikatakan awwalu bid'atin ahdatsa fil Islam tarkul bukur ilal jami'. Iya. Maka bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam, meninggalkan berpagi-pagi menuju masjid jami' untuk sholat Jumat. Iya. Kita orang kadang jam 11 datang khotib ini, ya, nggak ada yang datang di situ, masjid itu sepi ya. Nah, ini sudah benar apa kata Abu Syama. Waqad ankara al-Imam Malik rahimahullah taala at-tabkir al-jum'ah fi awal an-nahar wa raddahu Ibnu Qayyim. Imam Malik rahimahullah mengingkari atau tidak setuju berbagi-bagi menuju Jumatan, tapi dibantah oleh Ibnu Qayyim. Ya, qala Syafi'i walau bakkara ilaiha ba'da al-fajr wa qabla tulu'i syams kana hasana. Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan Imam Syafi'i. Ya, sekiranya orang-orang itu berpagi-pagi datang ke masjid ba'da subuh, ya, jadi nyambung, jadi ba'da subuh udah nyambung sampai Jumatan. Jadi datangnya untuk salat subuh itu pada hari Jumat nyambung sampai Jumatan, nggak pulang dah. Ya kecuali ke toilet balik lagi. Ya, lagi sarapannya gimana? Ya sarapan lah, yang mau sarapan ya. Boleh dia keluar masjid sebentar sarapan, datang lagi.
Begitu ya, kawan. Kemudian qabla tulu'i syams. Bahkan ada yang juga berangkat sebelum terbit matahari. Jadi dia habis subuh pulang sebentar. Mungkin mandi atau apa, mandi junub atau apa ya. Loh iya, karena ada kalimat ghassal. Dia bukan hanya mandi tapi memandikan istrinya. Berarti apa? Mandi junub maksudnya. Kemudian dia pergi ke masjid. Itu bagus kata Imam Syafi'i. Ya kita tahu bahwa Imam Syafi'i ini muridnya siapa? Imam Malik. Jadi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik 7 tahun sampai wafatnya Imam Malik di Madinah. Meninggal tahun 179 Hijriah. Walaupun itu gurunya, kalau gurunya keliru, maka Imam Syafi'i meluruskan. Ya, itu ya jemaah. Nah kalau sekali berimam Malik aja kadang salah berfatwa, apalagi kita orang gitu, ya jauh ya ikhwan. Maka kita harus terus belajar ya ikhwan, terus belajar, terus membaca dan berguru sampai mati. Dari situ kita akan mengetahui kesalahan-kesalahan kita. Ya. Dan kita harus belajar juga dari guru-guru sunnah yang lainnya. Maka dengan itu kita bisa mengetahui kesalahan guru kita karena dari guru yang lainnya. Begitulah. Wa dzakara al-Athram qala qila li Ahmad bin Hanbal. Disebutkan oleh seorang alim namanya Al-Athram. Ya, dia muridnya Imam Ahmad. Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, kana Malik bin Anas yaqul la yanbaghi at-tahjir yaumul jumu'ati bakira. Bahwasanya tidak sepantasnya berpagi-pagi menuju Jumatan. Faqal, maka Imam Ahmad berkata mengomentari fatwa Imam Malik, hadza khilaf hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Imam Malik berfatwa yang menyelisihi hadis Nabi? Maka para ulama mencari uzur. Satu di antara uzurnya bahwa hadis yang berkaitan dengan keutamaan berpagi-pagi ke Jumatan itu yang sampai kepada Imam Malik, rawinya itu tidak sahih, sehingga beliau tidak menggunakan hadis itu. Ya. Sedangkan hadis tentang sunnahnya berpagi-pagi pada hari Jumat pada waktu Jumatan itu sahih sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Ahmad dan yang lain. Ya. Coba kita lihat. Itu hadis Aus bin Aus yang disebutkan itu, hadis yang pertama tentang keutamaan berpagi-pagi itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, Nasa'i dalam Mujtaba, At-Tirmidzi dalam Jami', Ibnu Hibban dalam Sahih, Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan Marwazi dalam Al-Jum' Fadlah. Jadi tidak diriwayatkan oleh Imam Malik. Berarti tidak sampai kepada Imam Malik hadis ini dengan rawi yang terpercaya. Sedangkan hadis ini diterima oleh para ulama yang lain dengan rawi yang sahih. Begitu ya. Kan di zaman dulu kan tidak ada internet, zaman Imam Malik. Jadi orang menyampaikan fatwa berdasarkan hadis yang dia terima. Nah, sedangkan seseorang itu tidak mungkin mendengar semua hadis Nabi SAW, karena dia berdasarkan pendengaran dan dilihat orang yang menyampaikan itu rawinya sahih apa enggak. Begitu ya.
Dan kita ketika mendapati ada fatwa yang menyelisihi hadis, maka wajib kita mengikuti hadis. Ya. Tapi kita jangan membid'ahkan Imam Malik. Nah, itu tidak boleh. Karena ini masalah apa? Khilafiyah. Tidak boleh membid'ahkan. Selama itu ada imam, ada ulamanya. Kecuali tidak ada dalil. Ada orang berfatwa tanpa dalil, tanpa imam, tidak ada ulamanya, nggak ada. Ya, dia ngarang sendiri. Nah, kalau itu bid'ah. Begitu ya, kawan. Oh, banyak. Ya, apalagi zaman sekarang. Itu orang mengamalkan sesuatu atau berfatwa sesuatu tidak ada ulama dahulunya. Wala Abu Hanifah, wala Imam Malik, wala Syafi'i, wala Ahmad, wala yang lainnya. Kalau ditanya, kamu dari mana? Menurut saya ini. Nah, memang kamu siapa? Kamu mujtahid. Diakui. Siapa yang ngakui kamu? Tidak ada. Maka ditolak. Oh, banyak zaman sekarang ada. Itu ada orang di Al Zaitun itu berfatwa boleh seorang wanita jadi imam sholat jamaah, bahkan khutbah katanya saya akan tunjuk nanti satu saat. Nah, ini ngawur. Siapa ulama yang mendahului dia? Apalagi dia bilang bahwa saya mazhabnya Bung Karno. Loh ya apa juga? Mazhab baru namanya Bung Karno. Memang dia ahli fikih. Bung Karno itu dia bukan ahli fikih, dia ahli politik, ya, politik demokrasi. Allah alam, ya. Masa itu dijadikan mazhab dalam agama? Nah, orang seperti ini pengikutnya ribuan. Zaman sekarang ini orang kayak dia itu pengikutnya ribuan. Apalagi dia membolehkan nyanyi-nyanyi. Shalom, ya, Alehim. Nah, ya apa coba? Yahudi. Coba dia nyanyi Shalom Alehim di hadapan orang Palestina, tempeleng gitu ya. Coba dia nyanyi itu di Gaza, coba. Berani nggak dia datang ke Gaza, tempatnya orang Palestina di situ? Selesai sudah itu. Ini dianggap pengkhianat, ya. Nah, itu ya. Terus dia berfatwa bahwa Indonesia itu tanah suci, tak perlu di Mekah dan Madinah. Ini ngawur lagi. Jadi semakin banyak ngawurnya orang ini. Ya, apa ngawur tak karu-karuan. Tapi tetap dibela sama murid-muridnya. Nah, inilah taklid buta ini menyebabkan orang jadi sesat. Maka Ahlus Sunnah tidak boleh taklid buta, yaitu tanpa dalil dia ngikuti. Dia harus tahu dalilnya. Allah musta'an. Bahkan yang parah lagi pengakuan dari muridnya yang sudah pernah 20 tahun bersama dia. 20 tahun. Mengatakan bahwa di zaman dia orang itu berfatwa bahwa sholat itu tidak wajib. Alasannya bahwa sekarang zaman periode Mekah, bukan Madinah. Seolah itu periode sebelum Nabi Isra Mi'raj, waktu sholat 5 waktu diwajibkan. Ini fatwa ngawur. Makanya dia bilang, saya sempat tidak sholat beberapa tahun katanya. Itu murid yang dibaiat NII itu, aliran NII itu ya. Seperti itu. Ya. Allah musta'an. Jadi waktunya sudah terbit kayak kayaknya sudah deh. Ya kan? Tapi masih ada waktu kira-kira 5 menit. Sudah terbit matahari sudah. Ya, sebentar lagi. Barangkali ada yang mau bertanya, kita catat sini ya kawan ya. Dari Al-Athram ini. Insyaallah kita akan sambung lagi.
Nah, ya, penjelasan tentang jam berapa atau ya keterangan tentang tabkir berpagi-pagi menuju Jumatan itu ada penjelasan dari ulama yang dinukil di sini dari Fathul Bari, Majmu' Syarah Muhadzab dan lain-lain. Insyaallah di lain kesempatan. Apa ada pertanyaan ya jamaah? Barangkali ada yang mau bertanya barangkali. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana mensikapi di Malang itu kan banyak masjid-masjid kalau hari Jumat itu kan menyebutkan makan. Ya. Banyak duduknya pada ya kalau ada bisa. Ya, akhi, memberi makan kapan saja bagus. Ya. Habis ba'da salat Jumat ngasih makan orang makan siang, bagus. Ya kecuali nanti ini Asyura, sebaiknya janganlah. Ya, jangan bikin batal puasanya orang nanti. Iya. Cuman, nah ini dia. Ini yang dibahas oleh para dokter. Bolehkah seorang membuka donasi untuk memberi makan Jumatan? Tapi dia juga merangkap sebagai penjual nasi kotak. Nah, ini yang dilarang. Ya, kenapa? Karena rawan di situ ada tuhmah. Nanti orang akan nuduh macam-macam. Kok dia buka donasi, kemudian donasinya dipakai untuk melariskan dagangannya? Ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi tidak semua, tidak sepakat ya. Tapi banyak ulama yang mempersoalkan. Ulama madhab. Jadi sudah dibahas dalam zaman dahulu. Maka solusinya adalah boleh dia buka donasi, tapi itu jangan dia yang buka nasi kotaknya, jangan dia yang menjual, tapi orang lain. Ditulis di situ, dibeli di warung ini, harganya sekian. Siapa yang mau nyumbang? Dan dia hanya perantara saja, jangan ngambil untung dari situ. Jangan jadi maklar juga. Nanti dia bilang sama restoran, aku maklar ya, aku minta 20% ya. Jangan. Murni donasi aja. Kalau antum mau nyumbang aja. Ya, siapa yang mau nyumbang silakan diletakkan di depan situ untuk dibagikan nanti pada Jumatan. Bagus saja. Kalau tidak ada tuduhan seperti itu. Jelas ya? Dan ternyata jika ini dilanggar, memang akan terjadi masalah, rawan ketidakjujuran dan tidak amanah. Saya lihat sendiri bagaimana ada seorang buka open donasi, ternyata dia yang masak, dia beli, dia menjual, ternyata dia tidak amanah. Akhirnya dimusuhi orang sa-RT. Loh iya, ternyata bukan hanya itu, ngerembet yang lain. Dia juga megang duit jadi bendahara RT, bermasalah juga. Jadi memang gak amanah dia. Jadi jangan memanfaatkan open donasi untuk memperkaya diri. Kalau mau kaya, dagang aja, gak usah open donasi. Kalau mau kaya, dagang terus sedekah. Jadi sebagian dari keuntungannya
atau dia dari makanan yang dia jual itu disedekahkan. Gitu lebih baik daripada dia mengatasnamakan open donasi tapi banyak tuduhan dari masyarakat. Begitu ya kawan. Walaupun dia bilang saya lebih murah harganya daripada yang lain, jangan ya. Nanti ada kepentingan lain, setan masuk. Gitu ya coba. Allah musta'an. Ya. Bagaimana dengan orang yang kerjanya terikat waktu? Hah? Terikat waktu. Terikat waktu apa? Kerja kan ada waktu. Belum istirahat jam 11 sampai jam 1. Tidak bisa datang pagi-pagi. Hah? Tidak bisa datang pagi-pagi waktu Jumat karena masih kerja. Terikat waktu. Kerja, iya kerja. Boleh aja. Kan Nabi memberitakan berbeda-beda tingkatan pahalanya, ya kan? Kenapa? Yang penting usahakan sebelum azan sudah di masjid. Usahakan. Gitu ya jemaah. Makanya ada riwayat di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, kan dia kerja di pasar, dagang deh, hari Jumat. Nah ketika beliau datang belum sempat mandi, ditegur sama Umar, sebaiknya mandilah sebelum Jumatan, sebelum datang ke masjid. Itu ya. Dari situ menunjukkan boleh seorang berdagang sebelum adzan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharu al-bay'." Jika dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian persiapan menuju masjid dan tinggalkan jual beli. Nah, berarti boleh jual beli sebelum adzan. Ya sebaiknya jangan mendekati adzan baru berhenti. Makanya di zamannya Utsman itu adzan 2 kali. Tapi adzan yang pertama itu jaraknya 1 jam sebelum adzan yang kedua. Apa manfaat adzan yang pertama? Supaya para pedagang itu mandi, pulang mandi, pakai baju yang bersih, pakai parfum, datang ke masjid. Lah kalau adzan yang pertama jaraknya cuma 5 menit dengan adzan yang kedua, lah terus kapan mandinya? Ya telat. Makanya sekarang di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram itu 1 jam, mengikuti fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin. Masya Allah ya. Begitu pula masjid di Jamiah Islamiyah itu juga 1 jam sebelum adzan yang kedua masuk Jumatan itu adzan yang pertama. Karena banyak manusia itu lupa, ada yang lupa, ada yang ketiduran, ya kan, macam-macam. Maka diingatkan adzan yang pertama supaya orang siap-siap Jumatan. Tapi 1 jam itu sebelum masuk Jumatan. Begitulah sunnahnya. Tapi kalau misalnya adzannya cuma sekali, ya nggak apa-apa juga. Di zaman Nabi sekali. Tapi pasanglah jam beker, ya, jam 1. 1 jam sebelum adzan Jumat itu ada pengingat, alarm Jumatan gitu ya kawan. Ente rekam suaramu sendiri, terus jadikan itu sebagai alarm supaya kita persiapan untuk mandi Jumat. Begitu ya jemaah. Jelas Pak ya? Ya. Kalau misalnya pada saat safar itu di hari Jumat, yang lebih utama kita sholat Jumat apa mengambil rukhsah untuk jamaah kosong? Apabila masih ada kesempatan selain Jumat, maka sebaiknya jangan berangkat safar
memilih hari Jumat. Jika dia bisa berangkat Kamis atau Sabtu. Rasulullah SAW sering safarnya itu hari Kamis. Itu bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin tentang Nabi senangnya safar itu hari Kamis. Tapi kalau memang dia tidak bisa mengelak karena itu dibelikan tiket dari kantor ya, dan dia sudah ngomong jangan hari Jumat, ternyata nggak ada, sudah full tiket pesawat itu kecuali hari Jumat. Maka usahakan Jumat berangkatnya itu pagi-pagi hari Jumat, sehingga bisa ada kesempatan untuk Jumatan. Pokoknya usahakan jangan meninggalkan Jumatan. Usahakan jangan meninggalkan Jumatan. Jangan jadi kebiasaan. Karena Rasulullah menyatakan man taraka thalatha jumu'at tahawunan taba Allahu ala qalbih wa ja'alahu minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena dia meremehkannya, maka di stempel hatinya, ditutup hatinya oleh Allah dan dijadikan munafik, golongan munafik. Para ulama sudah dijelaskan dalam buku ini, 3 kali itu maknanya bisa urut, bisa tidak urut. Artinya gini, kalau misalnya dalam setahun dia sekali meninggalkan Jumatan, tahun berikutnya sekali, tahun berikutnya sekali, itu sama itu. 3 kali dalam waktu 3 tahun. Maka usahakan kita memperhatikan masalah ini. Jangan sampai kita meninggalkan Jumatan. Kecuali uzur syar'i, sakit, atau memang dia ternyata berangkatnya ya jam 11 siang pesawatnya, ya nggak bisa lagi sudah, harus sholat duhur, atau udzur-udzur yang lainnya, keamanan ini tidak aman, jalanan tidak aman, perang misalnya, ya sudah sholat duhur di rumah. Begitu ya jemaah. Bahkan karyawan-karyawan yang kerja di laut ya, itu aja Jumatan ya, di rig. Saya pernah khutbah Jumat di rig, di tempat itu gas dan minyak itu mereka menyelenggarakan Jumatan. Masya Allah, di tengah laut Jumatan mereka itu. Bagaimana dengan yang di control room? Nah, usahakan kalau dia manajernya itu muslim ya, usahakan pas Jumatan itu yang jaga di control room itu non muslim, sehingga yang muslim dikasih kesempatan untuk Jumatan. Jangan gara-gara pekerjaan akhirnya meninggalkan Jumatan. Sampai ikhwan kita itu ya, subhanallah, karena takutnya meninggalkan Jumatan itu, dia kerja di control room. Itu dia Jumatan dengan temannya di kantor itu, di control room itu. Karena ada fatwa kan boleh Jumatan 2 orang minimal. Iya, karena takut. Karena manajernya nggak mau terima nasihat dia, supaya pas Jumatan itu yang menjaga di situ adalah orang Kristen atau yang lainnya. Hanya dia Jumatan di situ, di dekat kantornya sih, di dalam kantornya itu, bersama kaum muslimin yang lainnya di situ. Karena takut dosa meninggalkan Jumatan dengan sengaja. Demikian ya ikhwan, semoga Allah mudahkan kita untuk taat kepadanya dan Allah terima kita semua. Amin ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka bi syarri asma'ikal husna wa sifatikal ula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa' wa su'il qada' وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.